Halo, selamat datang di Katuh 23. Saya Boy. Salah. Saya Boy. Saya Dul. Di episode Insan kedua kali ini, kita ingin membahas outdoor ya. Tentang outdoor. Di LV tahun kemarin ya, si iya. Virgil Fall pakai bukan yang Fall Winter, yang acara launching iya. LV, Iya. yang pakai Arc'teryx Blue Light teh. Iya. Di situ merenya Iya. awalnya mah terus oge nya tiga artis-artis nu lain lah, siga Frank Ocean, Travis Scott ya kan, terus Drake anu make barang yang si Virgil ya itu mah yang kemo. Nah terus udah itu juga Off-White Fall Winter 2020 reworknya itu mah iya. jadi gaun pak. Iya sih. Sebenarnya mah tapi mas itu tuh jadi kontroversinya si Arc'teryx nanya iya. Tenarima. Bukan apa sih? Bukan official si Arc'teryx collaboration, bukan. Ternyata Reworknya jatuhna. Dan tanpa izin juga tanpa mas, izin. yang jadi kontroversinya teh. Arc'teryx-nya lobanya serina. Loba oke mas. Banyak serinya. Sih pas 2016 juga collab sama Bims. Oh, 2017-nya. Iya. Bims mah sama apa? Konsepnya yang mana mas saya nggak tahu. Brand apa one stop shopping gitu kayak Sense atau brand aja. Kayaknya apa ya? Entahlah, saya juga nggak terlalu tahu soal si konsep. Oh. Di tahun 2016 dia kolaborasi. Terus kan di 2017 sama Bims. Sama Bims. Kalau di si konsep mah ngambil siluet si yang mana? Beta SL. Oh. Sama si backpack R22 kok nggak salah. Kalau backpacknya kayak gimana tuh mas? Kira-kira bentukannya tuh backpack daypack kah apa? Oh daypack sih mas, lebih ke daypack. Oh. Daily, iya. Kalau yang si Bims mah campur ya. Iya. Ada waist bag, ada daypack, campur lah banyak ya. Kalau salah ada travel bag juga. Oh adanya. Emang banyak sih. Nah, dari seri-seri itu kita kasih tahu aja merenya ke penonton, ada seri Alpha kan, yang paling atasnya tuh Beta sama Zeta ya. Paling bawahnya tuh Zeta. Ada lagi subkelasnya ya. Ada SV, ada AR, ada LT. LT itu ada lagi subgenrenya, ada SL, ada FL-nya. Nah, sebenarnya mah cuman beda dari itu ya, bahan. Iya. Bukan cuma sih sebenarnya mah, emang mahal berbeda juga. Gore-Tex. Iya, ketiganya Gore-Tex sih. Dari ketiga series utama aja, yang sukanya yang mana sih? Ya jelas yang tertinggi mas. Yang ini, yang iya, Alpha. Yang mana? SL. Sorry, yang mana? Iya, yang SV. Iya. Alpha SP. Mahal, friend. Mahal. Kalau saya mah Beta AR aja lah. Tapi Beta AR juga yoi. Udah di sebenarnya sih si apa? Arc'teryx itu fokusnya di inovasi, di apa? Teknologi ya, sama masalah-masalah sosial mas, kayak COVID ini kan ya. Si Arc'teryx tahun kemarin kalau nggak salah kerjasama sama otoritas kesehatan lokal Kanada ya? Iya, kalau nggak salah. Cover lah. Buat bikin reusable gown. Jadi gimana itu mas? Jadi bikin kayak apa ya mas? Buat medis tuh, tenaga medis, gaun kayak gitu. Oh, APPD ya, lah ya? Kayak APD lah. APD. Kayak gitu lagi. Oh, bikin yang kayak gitu. Gitu. Gore-Tex. Iya. Canggih, friend. canggih. Reusable lagi, keren. Sama ini kalau sepatunya ya, sekarang tuh yang lagi Salomon jelas. XT6. Wah, di mana-mana. Itu S-Lab-nya atau varian sneakernya sih si XT6 tuh. Kan ada yang varian trailnya khusus, ada yang sneaker, ada S-Lab-nya. Itu tuh si XT6 tuh yang mana mas? XT6 kalau nggak salah yang S-Lab mas. Oh S-Lab XT6 tuh. Canggih sih itu. Si desainnya canggih oke, hargana $300. Keduitan mau friend. Insya Allah lah. Itu tuh emang buat itu ya,
trail running gitu Iya, ya. buat brandnya tuh ya si Salomon iya, tuh. si trail running sih lebih ke Bukan, ada juga sih yang hikingnya, ada hiking atau Ya, climbingnya juga ada, tapi cuman fokusnya emang trail running. Dan pun si Arc'teryx tuh saya sih terkejut sih yang punyanya tuh Salomon Group. Salomon Group tuh yang punyanya Adidas. Yang punyanya lagi Adidas si Salomon Group tuh. Jadi Arc'teryx tuh dibeli sama Salomon, Salomon dibeli sama Adidas. Keren sih. dan juga semuanya kita suka ya, mulai dari Salomon, Arc'teryx, dan Adidas. Komo lah, Adidas mah favorit. favorit. Oh, ini nyambung lagi ke Arc'teryx lah, gimana? Boleh. Sebenarnya kalau dikatakan dalam di jalanan ya, kultur di jalanan, sebenarnya udah dari lalu-lalu juga udah ada ini Mas, graffiti. Kultur graffiti. Kalau dikilas balik tuh si graffiti itu di tahun-tahun 80-an atau 90-an lah. Ini Mas, ada kalau di antara si writer tuh ada namanya culture Wrecking. Wrecking tuh kalau di casual mah atau root boy lah, nge-root boy. Iya. Jadi iya inilah penguntit ya, maling-maling jaket gitu. Iya. Pilihannya kalau tahun 80 atau 90 mereka tuh pilihnya The North Face. Nah, kesini meureun ya The North Face udah ya Mungkin kayak udah mainstream. udah mainstream. Itulah nemu Arc'teryx. Jadi semangat si writer old school ke yang baru-baru si graffiti ini tuh ya curi-curi Arc'teryx di toko-toko ski gitu. Malah Mas, saya lihat ada lah di artikel. Jadi keliling se-Eropa cuman cari toko yang keamanannya minim, sama kayak casual di tahun 80-an awal, sama lah kulturnya tuh. Walaupun beda konteksnya ya. Casual bola-bolaan, ini graffiti, emang jauh. Jadi ada juga sih sekarang teh Mas, apa ya, istilahnya pendaki konvensional sama itu ultralight. Ya, ultralight. Ya. Nah, saya juga sebenarnya namanya emang kurang tahunya, memang bukan, emang tenyaho lah, outdoor mah emang tenyaho. Nah, gimana kalau kita datangkan sajalah narasumber yang lebih proper. Dia sudah 5 tahun pernah menjadi volunteer di suatu gunung di Garut, dan ya lebih tahu lah daripada kami berdua tentang pendakian, tentang outdoor. Kita datangkan Bapak Jipeng. Sehat Mas, sehat. Yuk. Jadi kan tadi itu kami berdua ngobrolnya kurang proper lah ya Mas. Iya, betul sekali. Gimana Mas? Nah, lanjutkan. Ya, jadi apa sih pendaki konvensional sama ultralight bedanya gitu? Bedanya? Oh, itu yang lagi rame Yang ya? lagi rame. Yang lagi rame. Belakangan ini ya Mas. Iya. Nih Mas. Mic-nya. Boleh lah. Jadi emang saya juga udah lama ya nggak mengikuti dunia pendakian, mungkin udah setahun lebih mungkin. Udah tiba-tiba kemarin emang disapa sama temen, katanya emang lagi rame perdebatan antara pendaki konvensional sama pendaki ultralight. Kaget juga gitu, padahal kan tujuannya sama gitu kan, yang membedakan emang brand, lebih ke style lah. Sama peralatan mungkinnya gearnya. Nah, gearnya emang kalau buat ultralight bagus, harganya juga kan ya, udah bukan Jelas. udah bukan rahasia umum juga, tapi emang sekarang juga udah banyak yang emang brand-brand Indonesia dalam negeri yang mulai merambah ke ultralight. Contohnya kayak brand apa Mas? Contohnya di kalau nggak salah ya, di Corsina Eger juga udah punya brand-brand yang emang menjurus ke ultralight. Tapi emang kalau lebih worth it luar sih. Soalnya kan kalau ultralight itu lebih ke simple sama enteng. Lebih ringan di bawah-bawahnya. Nah, tapi terlepas dari pendaki ultralight sama konvensional ini, lebih ke style atau emang racun orang-orang yang nih gue
gue pakai brand mahal. Iya. Kalau ultralight kan pastilah brandnya nggak ada yang murah, tapi tidak menutup kemungkinan si konvensional juga lebih mahal. Lebih mahal sebenarnya gitu sih. Kalau makanya jangan sampai jadi perdebatan lah, tapi jangan juga sampai kalau kita mendaki gunung pengen dibilang ultralight malah nyusahin volunteernya gitu. Benar. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, saya juga diliatin temen, tapi ada katanya yang naik gunung Argopuro. Argopuro kan Di mana, Mas? di Jawa Timur. Oh. Di Jawa Timur, Argopuro itu kan perjalanannya pasti panjang ya, trek terpanjang di Pulau Jawa juga. Ada yang pendaki emang dia pecinta ultralight, mungkin udah pro juga mendaki ke Gunung Argopuro, tapi dengan ya stylenya dia yang ultralight. Tapi yang bahaya itu ketika diikuti sama orang-orang yang belum paham. Soalnya pendakian itu menurut saya emang kita harus mengukur ke tenaga kita ya. Terus estimasi waktu juga kan, estimasi logistik yang pasti. Soalnya emang banyak kejadian jangankan ke gear gitu, ke cara packing juga udah banyak yang salah gitu kan. Mungkin kalau pendaki ultralight ini lebih gampang ya. Lebih gampang, nggak usah. Oh ini sebelah mana, Nggak ribet lah ya. Nggak ribet. Kalau kan nggak ada frame-nya gitu ya. Nggak ada frame-nya ya di pack-nya tuh. Nggak ada frame. Nah itu kelemahan brand Indonesia itu, walaupun dia berupa die pack, dia pasti pakai frame. Kelemahan ya. Kalau kata saya kan, soalnya kan kalau frame itu udah paten. Kalau di luar kan emang bisa teknologi itu kan, bisa kita ada pengaturan, makanya carrier, kalau carrier ya saya taunya nggak mungkin dipinjemin ke teman gitu, karena emang ini udah ukurannya beda, ukuran torsonya. Iya, udah enak di saya nggak mau nyeting lagi. Nah kalau die pack Indonesia yang saya coba itu sakit Mas, malah si frame-nya yang bikin sakit. Nah, berarti Mas kalau gitu sah-sah aja ya sebenarnya pakai ultralight itu, tapi tahu kapasitas juga mungkin ya. Nah, kapasitas masing-masing lah. Iya, kapasitas diri kuat enggaknya sih. Kuat enggaknya, mampu enggaknya. Nah, mampu enggaknya. Benar. Tapi kalau melihat gunung-gunung di Indonesia ya, yang notabene nggak bisa ya bawa air cuma 1 liter. Nah, iya. Susah sih kalau pakai ultralight kalau kata saya, kecuali kita pakai porter ya. Pakai porter yang khusus bawa air gitu, kita bisa tetap bawa ultralight. Soalnya emang kebanyakan itu di trek waktu masih suka naik gunung ya ke kekurangan air, dehidrasi kan jadi meluas ini bahasanya. Nggak apa-apa. Yang penting outdoor itu benang merahnya mah nggak apa-apa Mas. Jadi karena jangan sampai kita memaksakan style kita yang ultralight, kita jadi menyiksa dirinya itu kekurangan air, kita ngerepotin orang yang lain. Meskipun mungkin teman-teman pendaki yang lain nggak ngerasa direpotin ya, pasti nggak bakalan ngerasa direpotin. Cuma sayangnya itu kita nyiksa diri, entar kita kekurangan minum dehidrasi itu kan halusinasi. Ya nggak beda jauh lah kalau orang Indonesia itu sama kayak kesurupan. Saya ngelihat nenek-nenek, saya diajak ngomong kayak gini, padahal bukan. Nah kalau ama misalnya temennya nggak paham, bentar malah disangka kesurupan. Bukannya ditolong dikasih apa-apa, malah didoain kan. Benar. Soalnya emang selama saya stay jadi volunteer, banyak kejadian yang emang dia itu kedinginan, terus dehidrasi, laporan ke posnya itu kesurupan. Baru tahu saya. Baru tahu ini. Soalnya ketika kita tanya aja, dia terakhir makan kapan? Tadi sebelum berangkat makan apa? Indomie kan kekuatannya coba ketahanannya ya. Iya. Staminanya buat berapa jam gitu kan? Secara nutrisi. Ya, udah tahu kan ya? Secara nutrisi punya. Emang yang paling simpel. Tapi kalau saya pribadi sih ribet, kalau saya naik gunung ribet. Saya pasti bekal sayur. Beras juga pasti
Ya kita kan naik gunung pengen makan enak. Iya, benar. Udah nguras tenaga juga kan naik gunung. Nah, makanya yang udah pernah naik gunung sama saya pasti pengen mewah, bukan sok-sokan sih, tapi emang kita nggak mau susah lah. Di jalan kita udah susah jalan kaki Iya, kan. bener. Ya di camp kita manja-manjain diri gitu. Kembali lagi ke pendaki konvensional versus pendaki ultralight. Menurut saya ada sesuatu yang emang agak ditelan bulat-bulat sih. Kalau emang saya lihat di luar negeri itu, apalagi kan sebelum ramainya di Indonesia ya siklusnya, sebelum ramai pendaki ultralight gitu, lebih dulu masuk trail run. Iya, benar. Nah, trail run yang emang orang-orangnya, emang saya ngobrol, emang dia nggak punya waktu banyak. Tapi dia pengen naik gunung, gitu kan. Terus emang ada perlombaannya juga. Saya juga kaget kok naik gunung, ada balap lari di gunung gitu kan. Saya juga baru tahu tadi hari ini. Dengan apa ya, cuaca Indonesia kan, Iya. yang disebut tropis. Walaupun Garut masuk tropis kan, kalau siangnya tetap panas. Tapi hamid nggak sih kalau di Garut tuh lembab nggak tuh si panasnya tuh, atau emang panas gersang aja kalau di Garut? Lembab sih. Oh, lembab. Tapi kan kalau buat yang dilombakan itu gunung-gunung yang mempunyai karakteristiknya gersang. Sedangkan kalau trail run kan jarak dari pos minum ke pos mana kan cuma berapa agak jauh lah ya. Memungkinkan dia dia nggak mungkin kan kita lomba lari dia bawa aqua 1 liter kan nggak mungkin kan bawa yang berat-berat. Nah ya itu pas nggak gitu, membahayakan nggak? Ya sementara itu saya lihat-lihat buat bayarnya itu lebih mahal. Pendaftaran buat running yang di puncaknya itu nggak nyampe sejam, bisa kalau dihitung ya bisa buat camping 3 hari. Jadi trail running tuh Mas biasanya tuh gimana, dari di bawah ke atas kah, apa tergantung treknya juga itu tuh? Dibagi berapa kategori. Biasanya yang 5K sama yang 15K, 25K gitu ya. Kalau yang 15K itu misalnya pusat kota, start kita di pusat kota, kita naik puncak. Misalnya kalau yang dipakai buat trail run kemarin kan internasional itu kalau nggak salah Gotran itu finish yang 5K itu yang 10K itu ada di puncak 3. Tapi kalau yang 25K itu finishnya di kota lagi. Di Pemda. Bolak-balik. Lebih capek sih. Dan kebetulan yang pertama sih saya sama teman-teman ikut jadi krunya juga. Di sway gitulah biasa. Bule-bule kan yang ikutnya di sway. Ngertinya itu kan di sway gitu. Nah dari situ mungkin banyak adopsi baru yang apa ya, yang bisa memungkinkan si kultur ultralight ini masuk. Kalau kata saya sih, soalnya emang siklusnya Gotran, trail run, baru ke si ultralight. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Nantikan episode Insan selanjutnya.